Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah semakin bertambah dan insya Allah kita akan segera mulai kajian fikih zakat kita pada hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di tanggal 13 Ramadan, insya Allah Allah pertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu penuh dengan keberkahan dan eh, anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sore hari ini bersama-sama belajar tentang fikih zakat, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Fatur Rahman Mas LCMA MED. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, uswah dan uswah kita yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju eh, zaman yang terang benderang dengan dinul Islam. Semoga saya yang hadir pada dalam forum Zoom ini Allah izinkan untuk mendapatkan syafaat kelak dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan ke acara selanjutnya. Kita akan buka ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Biridhanillahi wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga dengan dibacakannya Al-Fatihah ini Allah berikan keberkahan pada kesempatan kita kali ini. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan bersama tilawah yang akan disampaikan oleh santri dari PPG SMP IT Permata, itu Ananda Gavin. Kepada Ananda Gavin disilahkan. Pada Bapak Ibu yang ingin menyimak bacaan dari Ananda Gavin, silakan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Ya, silakan Ananda Gavin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى
وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, dan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, benar Allah, itulah firman juga. Alhamdulillah, kita bersama-sama sudah mendengarkan bacaan tilawah Ananda Kafin. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung kepada acara inti kita, yaitu fikih zakat yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatkur Rahman. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dimoderatori oleh Ustadz Wahid Hasim LC. Tidak berpanjang kata, kepada Ustadz Wahid Hasim LC disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'd, Fathur Rahman LCMA MED. Ahlan wa sahlan, Ustadz yang sudah Ahlan wa marhaban ya Ustaz sudah Hashim. bersedia untuk membersamai kami dan para wali santri sekalian, wali siswa sekalian dalam rangka untuk melakukan di antara ibadah Ramadan, yaitu berupa taklim, kajian yang tidak kalah pentingnya dengan ibadah yang lainnya. Para ayah bunda yang dimati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, yaitu nikmat bisa mendapati bulan Ramadan sampai ke bulan yang ke hari yang ke-13, menjadi semakin lengkap ketika sore ini ada kajian yang diinisiasi oleh lembaga dan yayasan juga kita akan melakukan kajian dengan tema fikih zakat yang insya Allah akan
dibersamai oleh Ustadz Fatur Rahman LCMA MED. Oleh karena itu diharapkan nanti untuk para memperhatikan, kalau perlu mencatat, karena zakat ini di antara hal yang penting begitu. Nah, sebelum kita memulai kajian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Izin sebentar waktunya Ustaz Fatur Rahman. Gitu. Jadi yang pertama ingin kami sampaikan bahwa jadi Permata, para ayah bunda yang dirahmati Allah, bekerja sama dengan LMI, yaitu Lembaga Manajemen Infak, dalam rangka penyaluran zifaf atau zakat infak, sadaqah, dan wakaf. Maka artinya ingin kami sampaikan bahwa Permata dalam pengelolaan ziswaf, yang sebagian para wali santri sekalian sudah membayarkannya atau menyetorkannya lewat Permata, insya Allah kelola secara akuntabel. Karena Permata dalam pengelolaannya bukan hanya melibatkan mitra lain, yaitu LMI sebagai las yang memang sudah kredibel. Nah, sehingga nanti ini untuk menghilangkan keraguan. Jadi insya Allah apa yang ayah bunda setorkan, sampaikan dalam model zakat, infak, sedekah, dan wakaf, insya Allah akan dikelola dan sampai kepada peruntukannya dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, tema kajian fikih zakat pada kesempatan kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fatur Rahman LCMA MED. Nah, perlu kami sampaikan, jadi Ustadz Fatur ini beliau adalah Dewan Syariah di PPQ SMPIT Permata Surabaya dan SIT Permata secara umum. Maka artinya segala kebijakan yang nanti diambil dalam rangka insya Allah sudah melalui saran serta anjuran beliau yang insya Allah terjaga secara kesyariahan. Kemudian yang kedua, beliau juga Ketua IKADI Kota Surabaya yang menaungi himpunan para dai-dai yang berkumpul di bawah payung IKADI. Nah, tidak berpanjang lagi, mari silakan dipersiapkan ballpointnya, kertasnya, kemudian on cam untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatur terkait tentang fikih zakat dan yang berkaitan dengannya. Nanti sesinya Ustadz insya Allah untuk materi sampai jam 17.00 Ustadz. Nanti kalau sekiranya cukup nanti bisa ini. Nanti insya Allah setelah itu akan kita buka sesi tanya jawab dari jam 17 sampai 17.30 kalau misal ada banyak pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Fatur Rahman. Tafadhol masykurah untuk menyampaikan kajiannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik dan semua peserta Zoom yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan umur panjang untuk beramal soleh, terutama di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, penuh juga dengan berbagai macam kebaikan yang hendaknya seorang muslim jangan sampai kehilangan momen ini, ya. Waman hurimal khaira fihi, siapa yang kehilangan momen kebaikan, ka'annahu hurima al khaira kulluhu, ya, atau kullahu, siapa yang dia itu kehilangan kebaikan di bulan Ramadan, maka seakan-akan dia
kehilangan seluruh kebaikan. Ya, ini tentunya jangan sampai terjadi pada diri kita sebagai seorang muslim. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang fikih zakat. Zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Maka kita sebagai seorang muslim harus betul-betul faham ya tentang masalah zakat ini. Karena ini kebutuhan kita sebagai seorang muslim. Ya. Ini adalah hak harta yang harus difahami setiap muslim. Jangan sampai ada di antara harta kita ini ternyata ada harta orang lain. Ya, ada harta orang lain. Dan yang namanya zakat ini tentunya dikeluarkan oleh orang yang memang harusnya cukup ya. Karena zakat ini tu'khadu sedekah tu'khadu min aghniyaikum faturaddu ala fuqaraikum. Ya. Sedekah tu'khadu min fuqara'il muslimin. Min aghniya'il muslimin. Ya. Tu'khadu min agniyaihim, diambil dari orang kaya, faturaddu ala fuqaraihim, diberikan kepada orang-orang fakir. Nah ini jangan sampai kita makan harta yang bukan menjadi hak kita. Dalam pengelolaan harta, manusia itu dibagi menjadi dua. Ada pembelanjaan terhadap harta yang di jalan Allah, di jalan kebaikan yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini. Dan ternyata bagi seorang hamba yang dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka ada jaminan dia berlipat-lipat ganda yang akan dia dapatkan. Dan di dalam ayat ini tidak hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Makanya kalau kita menjalankan perintah Allah, kita membelanjakan harta di jalan Allah, jangan khawatir kita akan mengalami defisit. Justru kita akan mengalami profit yang tidak hanya profit itu ada di dunia atau di akhirat saja, di dunia pun sudah kita dapatkan. Dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti biji yang bisa menghasilkan, menumbuhkan 7 ulir, ya, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di setiap tangkai ada 100. Jadi jumlahnya menjadi 700 paling tidak itu. Dan Allah masih berjanji, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki, wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Allah itu masih menjanjikan tidak hanya 700, akan dilipat gandakan lebih banyak lagi. Itu. Tapi ada juga manusia yang membelanjakan hartanya di jalan kekufuran, di jalan maksiat, di jalan setan. Nah ini jangan sampai seorang mukmin membelanjakan hartanya pada hal-hal yang buruk. Karena harta ini adalah amanah. Setiap apa yang kita beli itu pasti ada pertanggungjawabannya. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannam
jahannama yuhsyarun. Ini kerjaannya orang-orang kafir. Mereka itu suka menggunakan harta pada jalan-jalan yang salah. Dan salah satunya yaitu menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti bersemangat untuk membelanjakan tapi akan menjadi penyesalan yang akhirnya mereka akan dikalahkan. Dan akhir dari cerita mereka itu adalah neraka jahanam. Nah itu. Jadi masalahnya dari awal fondasi pemikirannya harus dari situ. Bahwa kita ini menggunakan harta di jalan Allah atau di jalan setan. Mengenai masalah zakat, ada fenomena orang ragu berzakat di masyarakat itu macam-macam. Kenapa? Yang pertama, bahwa zakat itu ya zakat fitrah tok. Ada pun zakat yang lain nggak ada. Jadi setiap habis Ramadan atau pertengahan Ramadan sekarang sudah mulai dikumpulkan di zakat fitrahi gitu. Ada yang punya keyakinan seperti itu karena memang basis ilmunya di situ. Kemudian yang kedua, bahwa yang dipahami untuk kalangan jet set atau konglomerat saja. Zakat itu bagi orang kaya, super kaya. Adapun yang biasa-biasa saja tidak terkena zakat. Yang ketiga, adanya lembaga zakat yang tidak amanah, tidak profesional. Lembaga zakat yang menyalahgunakan. Ya. Ini juga membuat orang antipati gitu. Waduh kok gini nih. Jadi uangku dipakai untuk apa? Gitu. Yang tidak amanah, apakah ada? Ada. Makanya cari yang amanah. Ya. Dan LMI ini salah satu lembaga yang memang sudah lama ya, dan sudah mendapatkan banyak penghargaan. Makanya tentunya kita yakin gitu ya, kita percaya sesuai dengan audit yang dilakukan oleh lembaga otoritas keuangan itu sangat memuaskan gitu. Kemudian yang keempat, peraturan yang belum mengikat. Jadi memang karena zakat ini masalah iman, sering itu kalau lagi pas hatinya terbuka ya mengeluarkan, kalau hatinya pas tertutup ya tidak mengeluarkan. Jadi hatinya manusia itu kan hatinya itu macam-macam ya. Kadang ya dia sadar. Sehingga perlu namanya regulasi dari pemerintah. Nah, kemudian nomor 5, merasa hitungan zakat terlampau rumit, cukup dengan banyak sedekah. Kadang ngitungnya nggak bisa, aku nggak bisa ngitung, yang penting aku sedekah. Bedanya zakat dengan sedekah, bahwa yang namanya zakat itu sedekah yang wajib, karena ada sedekah yang sunnah. Jadi sedekah itu ada dua, sedekah yang wajib yaitu yang disebut dengan zakat, dan juga ada sedekah sunnah. Kalau sedekah sunnah mah kepada siapapun ngasih gitu. Nomor 5 ini, apakah mungkin orang banyak sedekah sehingga tidak wajib zakat? Bisa saja. Karena yang disedekahkan sudah terlalu banyak. Sehingga apa? Hartanya itu berkurang banyak dan tidak sampai nisab. Itu yang banyak dilakukan oleh para sahabat tentang bagaimana para sahabat ini kekuatan atau kecepatan sedekahnya itu melebihi ya, kalau Rasulullah kan melebihi angin yang bertiup. Cepat sekali kalau sedekah. Nggak sayang terhadap uang, nggak sayang terhadap harta.
Sehingga yang terjadi para sahabat itu meniru Rasulullah kecepatan dan kuantitas ya jumlah sedekahnya itu banyak sehingga apa uangnya habis sebelum nisab gitu. Kemudian yang keenam, pemahaman keagamaan yang salah kaprah seputar zakat dan ibadah sosial. Ini kurang ilmu. Kurang ilmu itu menyebabkan manusia tidak ada petunjuk, tidak ada cahaya, sehingga kalau orang berjalan di sebuah kegelapan, maka ya tentunya kadang ya belum bisa disalahkan, misalnya nggak tahu begitu. Kemudian ini makna daripada zakat ya. Zakat itu secara bahasa saja itu sudah sangat luar biasa. Sebenarnya lebih dari 3 ini ya, tapi disebutkan beberapa saja. Bahwa namanya zakat itu mensucikan, maknanya artinya harta kita itu yang betul-betul dicuci, jiwa belit kita juga betul-betul dicuci. Yang kedua itu adalah perbaikan. Ya, yang kedua itu adalah perbaikan, yang ketiga itu adalah pujian. Artinya makna-makna secara bahasa ini adalah menggambarkan betapa kekuatan dahsyat daripada yang namanya zakat ini. Kemudian tadi sudah jadi pengertian zakat secara bahasa, kemudian secara istilah. Ya, kalau secara istilah zakat itu adalah harta ismun lima yukhraju an malin wa badanin ala wajhin maksus, yaitu harta ya sesuatu yang dikeluarkan atas nama harta dan badan sesuai dengan cara dan kaifiat yang tertentu. Ya. Jadi memang di dalam Islam itu ibadah itu ada macam-macam. Ada ibadah fisik, sholat itu ibadah fisik, ya kan? Membaca Al-Quran itu ibadah fisik. Ada juga ibadah yang berkaitan dengan orang lain, yaitu salah satunya itu adalah zakat sosial, di mana keberkahan dari harta kita ini kita keluarkan untuk membantu orang lain. Kalau sesuai dengan nanti mustahik zakatnya itu. Siapa yang nanti bisa diberi gitu. Kalau zakat tentunya porosnya itu ada di 8 asnaf. Ya kan? 8 asnaf yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dalil kewajiban zakat itu ada di surat At-Taubah, ini diantaranya ya, karena banyak sekali. Yaitu ada di surat At-Taubah ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Khudh min amwalihim. Ambillah dari harta mereka. Ini bukan ayat yang ketiga ya, ayat yang ke-103 maksudnya ya. Ini salah ayat ini. Ambillah dari harta mereka sedekah, yaitu sedekah wajib yang disebut dengan zakat, tutahhiruhum, yang membersihkan mereka, membersihkan harta tentunya, wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikan hati-hati mereka. Ya.
biha dengannya, washolli alaihim dan doakan mereka. Sehingga para panitia ini nanti memang kalau bisa itu mendoakan setiap yang memberi gitu. Karena mengeluarkan harta ini sesuatu yang sangat berat. Harus memerangi sifat kikir yang ada pada diri manusia. Manusia itu kikir pada dasarnya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu memang kikir pada dasarnya, tetapi kikir itulah yang akan menjadi apa? Menjadi standar kita ini pahalanya besar atau kecil. Kalau mengeluarkannya berat, muncul sifat kikir, maka balasannya juga tambah besar gitu. Tapi kalau mengeluarkannya ringan, ya, maka ini juga sesuai, karena biasanya kalau dikeluarkan ringan itu tidak banyak gitu, makanya pahalanya juga lebih sedikit. Dan pesan Rasulullah SAW kepada Mu'ad, ya, kepada Mu'ad ketika diutus ke Yaman, a'limhum, beritahu mereka, wahai Mu'ad, anallah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat yang diambil dari yang kaya dikembalikan kepada yang miskin. Nah, jadi hidup itu kan memang ada yang kaya, ada yang miskin, gitu. Ya, itu biasa gitu. Maka yang kaya harus peduli kepada yang miskin. Dan Islam itu sangat peduli terhadap yang miskin. Nah, kalau kita punya harta, diharapkan nanti banyak bersedekah dengan pahala yang sangat berlimpah. Tetapi banyak orang yang menolak ini karena masalah harta. Wong aku yang nyari capek-capek sampai berkeringat, siang malam saya itu lembur, kok dikasih orang gitu. Ya apa ini? Nah, maka ada dua jenis orang yang menolak. Ya. Ada yang menolak tidak bayar zakat tapi masih meyakini bahwa zakat itu wajib, maka ini menjadi dosa besar. Itu nanti dijelaskan di dalam hadis bagaimana yang terjadi pada orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian yang kedua, tidak bayar zakat karena mengingkari kewajiban zakat, ini bisa menjadi kafir. Inilah yang diperangi oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar itu berjanji, aku akan memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ya, walaupun hanya sedikit. Karena di dalam Al-Quran, sholat dan zakat itu selalu berbarengan begitu. Jadi, wah ini kok menolak zakat berarti menolak rukun Islam dan akibatnya itu bisa fatal. Nah, jangan sampai kita kalau menolak tapi masih yakin itu wajib, maka dosa besar. Tapi kalau sudah menolak tetapi mengingkari kewajiban zakat, itu sudah keluar dari Islam. Nanti biasanya ya, diminta untuk sadar dulu, dijelaskan, ya apa iki wajib loh, yang namanya zakat, jangan sampai ketinggalan. Ada orang ya pengusaha itu yang ngaku tidak membayar zakat sampai 10 tahun. Gimana cara menghitungnya? Ya sudah, ya dilacak aja datanya. Data perusahaannya. Ya. Karena apa? Karena ketika dia tidak mengeluarkan zakat, berarti dia itu memakan harta orang lain. Jenis hukumannya kalau di dunia, ya, jenis hukuman ini, jenis hukuman ya.
Itu nanti kalau pemerintah Islam itu sudah tegak, itu disita nanti. Kalau orang yang sengaja tidak membayar zakat, disita separuh hartanya. Itu di dunia. Kemudian, ini hilang. Kemudian bisa divonis kafir kalau menolak kewajiban itu tadi. Dan bisa juga dihukum bunuh, diperangi. Karena dia meninggalkan rukun Islam yang paling fundamental. Yang semua orang tahu kalau zakat itu hukumnya adalah wajib. Di akhirat, disetrika, ada juga dimakan ular yang sangat besar. Itu nanti berdasarkan hadis-hadis yang akan kita jelaskan. Jadi berat ini, ya berat. Jadi intinya begini, jangan sampai kita takut miskin kalau mengeluarkan zakat. Biasanya kan rasa takut itu. Hitungannya itu matematika. Kalau saya punya duit 10 juta, terus kalau kena zakat 2,5%, berarti kan nanti duit saya hilang. Gitu. Ya kan? Jadi 10 juta itu berapa dikalikan 2,5%-nya itu. Ya. Nah, nanti hilang kalau 10 juta, berarti 2,5 juta dong. Gitu misalnya. Apa? Berapa itu? Ya 2,5% daripada 10 juta. Nah itu nanti takut gitu, takut. Duitku nanti ini dong. Nah itulah ya manusia ya. Itu adalah manusia ya. Manusia yang sering kehilangan ini. Berarti kalau 10 juta itu berapa? Ya. 250 ya. 250.000 harus dikeluarkan. Nah, takut dia. Takut dia. Nah, ini hukumannya di akhirat. Yang ada di dalam surat Taubah ini. Hukumannya itu adalah disetrika. Kan? Disetrika dahi mereka, disetrika lambung mereka, disetrika punggung mereka. Dan malaikat bilang, ini kan dulu yang kamu simpan, ya, yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, nggak mau kamu keluarkan zakatnya. Kemudian, nah ini siapa yang memiliki emas perak, dia tidak membayar zakatnya. Pada hari kiamat dibuatkan setrika dari api, ya, neraka. Kemudian disetrika perutnya, disetrika lambungnya, disetrika dahinya. Ya, ketika sudah dingin lagi, dikembalikan lagi panasnya. Nah, inilah yang kita takutkan, ya. Takutkan kalau kita ini terlalu menyayangi harta. Kemudian ini dimakan ular. Bahwa hartanya itu akan berubah wujud menjadi ular yang bertanduk. Ada taringnya melilit pada hari kiamat dan memakannya. Kemudian dia mengatakan, ular itu mengatakan, aku ini hartaku, aku harta simpananmu. Itu tadi ya. Nah, untuk sanksi dunia itu waman mana'ah, siapa yang tidak mau mengeluarkan, fa'ana akhiduha,
saya akan mengambilnya dengan paksa, wa syatro malihi, dan juga mengambil zakat itu dan separuh hartanya. Loh, karena yang namanya zakat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disita oleh otoritas, ya. Kalau punya pemerintahan yang memang mewajibkan zakat. Kalau kita ini masih perlu banyak belajar, ya, belajar dari negara-negara yang memang sudah betul-betul serius dalam masalah zakat. Sementara mustahik zakat, sebagaimana yang ada di ayat surat At-Taubah ayat 60, nah ini mustahik itu fukara, orang-orang fakir, miskin, orang-orang miskin, amil, yaitu orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, ya, orang yang memang all out, full timer, ya, ya memang untuk ngurusi zakat, mu'alaf, budak, orang yang dililit hutang, kemudian fisabilillah, kemudian ibnu sabil. 8 asnaf, ya, 8 asnaf inilah orang yang berhak menerima zakat. Ini ada definisinya. Fuqara punya penghasilan tapi nggak cukup. Ini salah satu definisi aja, ya. Ada yang fuqara itu yang tidak punya penghasilan, ya. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Yang dimaksud fuqara itu adalah orang yang dia tidak punya penghasilan, ya. Yang miskin yang punya penghasilan tapi tidak cukup. Amil itu pengumpul dan pendistribusi. Mu'alaf yang diharapkan atau sudah masuk Islam. Budak menebus diri untuk merdeka. Berutang-hutang penyambung hidup. Yang terlilit hutang, perang fisik membela Islam, kehabisan bekal di jalan. Nah, yang tidak boleh dapat zakat itu adalah bukan 8 asnaf, non-muslim, ahlul bait, keturunan Rasulullah, suami. Ya. Nah, ini nanti ada pembicaraan, ya. Kalau suami apakah boleh memberikan zakat kepada istri, ya. Tentunya nggak boleh karena suamilah yang menafkahi istri. Tetapi kalau istri memberi zakat kepada suami bagaimana? Itu ada ulama yang bolehkan. Tanggungan nafkah, ya orang yang kita tanggung nafkahnya dan bukan budak. Kemudian sebentar Kak, ini Kak. Hilang-hilang terus. Sudah kelihatan belum, ya? Sudah, cuman kembali lagi, Set. Gitu. Sudah, Sudah, Set. ya? Oke, sudah, Set. Ya. Nah, manfaat zakat melalui lembaga. Kenapa kita itu perlu lembaga? Kenapa kita perlu lembaga? Yang pertama, menjaga perasaan mereka yang berhak menerima. Ini mungkin subjektif, ya. Ini salah satu yang subjektif, ya. Karena mungkin orang miskin lebih dari satu di sekelilingnya, atau mungkin kerabatnya lebih dari satu, tapi kok dia dikasih satu karena memang adanya itu, gitu. Ya.
Kemudian yang kedua, lebih menjaga keikhlasan dan menghindari kesombongan para muzaki. Ini juga subjektif sebenarnya. Kemudian yang ketiga, lebih menjaga kedisiplinan dan komitmen muzaki dalam pembayaran zakat. Karena nanti diingatkan gitu. Justru ditarik begitu ya. Kalau zakat itu nanti ditarik. Zakat itu tidak dibiarkan. Ya. Harusnya itu ditarik. Kalau di Indonesia kan dibiarkan, siapa yang mau zakat, ya zakat, kalau enggak, ya enggak. Gitu. Kemudian yang keempat, lebih tepat sasaran dan pemerataan pos zakat. 5, menumbuhkan syiar keislaman di masyarakat dan negara. Sehingga memang ketika zakat itu terkonsentrasi, teratur, ada regulasi, ada yang mengingatkan, itu nanti bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah, jenis zakat itu ada yang klasik, yang sejak zaman dulu, seperti peternakan, ya. Kemudian pertanian, kemudian perdagangan, kemudian emas, perak, uang, ya. Zakat fitrah, kemudian rikas, barang temuan, makdin, tambang. Ya. Kalau yang kontemporer, misalnya zakat profesi, kemudian juga ada zakat persewaan, begitu. Punya kos-kosan, ya, atau persewaan mobil, ya, pokoknya apalah macam-macam zaman sekarang, apapun disewakan ya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu sekarang sudah disewakan. Ya. Ya. Di antaranya zakat kontemporer, yaitu zakat profesi, zakat penghasilan, zakat simpanan, investasi, zakat properti produktif dan jasa, zakat perusahaan dagang. Nah sekarang zakat profesi. Ya. Zakat profesi ini adalah zakat penghasilan atau pendapatan yang didapat dari keahlian tertentu seperti dokter, arsitek, guru, penjahit, dai, yang mubalik, pengrajin tangan, pegawai negeri, dan swasta. Dan nanti Basnas sudah memberikan arahan ya, regulasi berapa sih penghasilan yang kena zakat. Dan berapa sih orang yang tidak kena zakat dari gaji gitu. Penghasilan seperti ini di dalam literatur fikih disebut dengan al-malul mustafad. Fatwa-fatwa tentang zakat profesi ini banyak ya. Seperti keputusan Muktamar Internasional dan juga banyak dari para ulama dan juga fatwa MUI secara khusus juga sudah keluar tentang masalah zakat profesi. Nah, perhitungan zakat profesi ya. Nah, ini langsung ke sini saja. Badan Amil Zakat Nasional menetapkan nisab zakat penghasilan dan jasa tahun 2026 itu adalah 7.640.144 per bulan atau senilai 91.681.728 per tahun. Penetapan itu merupakan hasil musyawarah nisab zakat pendapatan dan jasa dengan mempertimbangkan aspek syariah, regulasi, dan kondisi ekonomi masyarakat. Ini cara menghitungnya ya. Cara menghitungnya zakat ya. Ada zakat penghasilan atau gaji, nisabnya setara dengan 85 gram emas ya. Kemudian haulnya kalau perak 595 gram dan haulnya jatuh temponya 1 tahun sejak kepemilikan itu kadarnya 2,5%. Jadi nanti gajinya dikali 2,5%. Yang kalau berdasarkan keterangan dari Basnas nanti bisa dihitung sendiri ya. 7.640,144 ya. Itu dikalikan 2,5%. Nanti hasilnya berapa itu dikeluarkan.
Zakat perdagangan juga dikonversi ke harga 85 gram emas dan kepemilikan 1 tahun, tetap ya 1 tahun itu hendaknya selalu nisab ya, nisab di atas nisab ya, kali 2,5%, itu perhitungannya modal yang diputar plus laba, piutang yang lancar, hutang dikurangi nanti hutangnya jatuh tempo beserta kerugian, dikalikan 2,5%. Zakat emas ya dan perak ya, yaitu 80 gram, perak 595 gram, 1 tahun 2,5%. Zakat pertanian ya juga ya ada beberapa versi ya, kalau ini menurut versi Basnas 542, beras saat panen 10% jika diairi hujan, artinya tidak beli air. Kalau 5% jika mengairinya dengan irigasi atau beli air. Zakat tabungan yaitu zakat mal ya, itu setara dengan 85 gram emas, jadi semuanya dikonversi ke emas. 1 tahun 2,5%, saldo akhir dikurangi bunga ya, jika memang menabung di bank konvensional. Zakat saham juga sama dikonversi dengan emas ya. Ini hampir sama semuanya ya, hampir sama. Cuma nanti ada beberapa perbedaan sedikit-sedikit ya. Itu, seperti itu, ini juga hitungan yang Basnas ya. Basnas 2006, ini yang terbaru, ya, edarannya terbaru. Ya, jadi emas lalu keluar ya. Ini edaran yang terbaru, hitung-hitungannya yang terbaru ya. Ternyata padi itu seharga 663, yaitu 6.530 ya, ribu ya, 6.530.000. Nah, hitung-hitungannya ada pendapatan profesional, dokter, konsultan, kalau bulanannya itu minimal 7.640.144, atau milih tahunan ya. Mau dikeluarkan tahunan ya boleh, dikeluarkan bulanan juga boleh. Kalau tahunan kan menjadi 91 tadi, yang 91 jutaan ya. Dan kalau punya perusahaan sesuai dengan putusan lembaga fikih ya, OKI ya, bahwa perusahaan juga yang saat laba perseroan mencapai minimum senilai 85 gram emas dalam setahun juga ditunaikan 2,5%. Jadi itu mungkin yang ini ya, nanti kita bisa perkuat dengan tanya jawab ya. Kemudian mengenai harga emas yang memang sempat menjadi perdebatan, harga emas yang boleh jadi tinggi sekali, sehingga kalau 85 gram emas itu dikonversikan ke uang itu bisa sampai ratusan juta. Maka kemudian Basnas dengan Dewan Pengawas Syariahnya ya, dan MUI juga ya, itu bahwa selagi menetapkan bahwa emas itu 80 gram emas itu emas yang 14 karat gitu. Emas yang 14 karat itu sudah masuk kepada wajib dizakati gitu. Jadi nilainya yang emas 14 karat ke atas. Kalau yang ke bawah 12 karat, 9 karat tidak. Gitu. Ini untuk ya banyak dijelaskan oleh para ahli fikih, walaupun beberapa ahli fikih yang lain tidak setuju dengan ketentuan itu, mengkritik, karena memang itu pendapat Imam
pendapat Hanafiyah ya. Tapi secara umum regulasi yang ditetapkan oleh Basnas bukan regulasi yang asal-asalan, tetapi berbasis memang maslahah, keadilan, dan juga eh, apa namanya eh, terutama untuk kepentingan bagi fuqara masakin 8 asnaf yang tadi disebutkan. Itu Ustadz mungkin secara ininya Ustaz. itu kalau matematika saya apa namanya ya? Matematika itu salah satu dari sejak dulu ya itu memusingkan ya. Tetapi kita belajar ya matematika itu memang sejak dari aliyah dulu ya. Ilmu waris ya. Jadi fikih Oke. jual beli juga harus mengetahui hitung-hitungan, zakat. Jadi memang betul-betul umat Islam itu memang harus melek ilmu matematika. Ya mudah-mudahan anak-anak kita ini belajar matematika itu benar gitu karena sesuai dengan survei ini anak SMA disuruh ditanya matematika yang sederhana nggak bisa menjawab. Apakah memang sengaja menyasar yang nggak bisa atau memang itu rata-rata anak kita ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa nanti menghitung sendiri dan kita bisa apa namanya menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Itu mukadimah tentang masalah zakat. Mudah-mudahan bermanfaat eh, bagi kita semuanya. Syukron. Jazakallah khair Ustaz Abdurrahman Masruhan LC MAMED atas pemaparan yang luar biasa nggih. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tadi beliau sudah menjelaskan secara rinci dari pengertian zakat, wajibnya zakat, hukuman bagi yang menentang zakat sampai bagaimana dan macam-macam sampai bagaimana pandangan zakat dalam tinjauan MUI. Jadi sudah ada tabelnya, nah tinggal nanti masing-masing ayah bunda melihat. Nah, kira-kira yang ada di rumahnya apa ini? Apa, Pak? Tahu ada, ayam ya? Apa ada ternak? Apa ada penghasilan yang lebih dan yang lainnya? Baik, ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan. Jadi yang pertama yang harus difahami para ayah bunda yang dirahmati Allah. Jadi di harta kita itu ada hak. Nah, maka kita perlu hati-hati ya. Yang kita anggap milik kita itu ternyata ada hak orang lain dan ada kewajiban zakat yang perlu dikeluarkan. Jadi mari kita betul-betul menjaga kesucian harta kita dengan memperhatikan dan mengeluarkan yang bukan hak kita. Itu 2,5% dari zakat. Kemudian zakat bukan hanya zakat fitrah, jadi ada zakat pertanian bagi yang punya sawah atau yang punya apa itu namanya perkebunan, ada juga zakat peternakan, zakat profesi bagi yang bergaji 7 sekian juta atau yang punya usaha. Nah, kemudian tadi saking pentingnya zakat ini sampai hal yang dipesankan oleh Rasulullah ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman diingatkan secara khusus tentang masalah zakat. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah di sini ingin kami ingatkan, jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Fatur Rahman tadi dalam rangka untuk memahamkan kita tentang pentingnya zakat yang perlu kita perhatikan. Nah, maka kami himbau anak nanti dalam rangka untuk mengajari apa anandanya mungkin nanti bisa menyalurkan zakat melalui lembaga itu apa lebih kredibel, lebih akuntabilitas, lebih menjaga ketenangan. Nah, maka momentum Ramadan ini bisa untuk mengajari Ananda untuk menyalurkan zakat. Jadi nanti bisa zakatnya dititipkan, bisa ditunaikan atau transfer langsung, bisa ke Permata ataupun ke LMI tadi yang ingin kami sampaikan. Jadi sebelum 10 Maret, nah nanti ZIFAF bisa ditunaikan melalui Permata. Nanti di atas 10 Maret bisa melalui LMI. Baik para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kami buka sesi untuk tanya jawab. Insya Allah ada waktu kurang lebih 30 menit menyesuaikan jumlah penanya. Kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada Zaidan, ada Wali Ananda Zaidan. Bagi yang ingin bertanya bisa untuk memberikan tanda
tangan gitu. Raise hand gitu. Atau di chat boleh, nanti akan kami bacakan dan kami sampaikan ke Ustadz Fatur Rahman. Baik, kita mulai dulu dari yang sudah mengangkat tangan. Ada Wali Ananda Zaidan. Kami persilahkan ayah atau bunda untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Ustadz, hitungannya zakat ini emas sendiri atau tunai setara emas sendiri atau bisa diakumulasikan jadi satu? Lalu untuk uang yang sudah dihutang sama orang tapi sudah bertahun-tahun lamanya, Ustadz, pada saat itu pada saat berhutang itu nilainya sudah mencapai 85 gram pada saat itu dan sudah mencapai nisab harusnya. Tapi sampai sekarang kan uangnya belum kembali gitu, Ustadz. Itu apakah juga dihitung? Sekian. Ya, sudah. Saya jawab dari yang kedua, bahwa yang namanya zakat itu dikeluarkan dari al-milkul tam, yaitu kepemilikan sempurna. Kalau masih di tangan orang yang masih belum jelas kapan bisa dibayarnya, maka itu tidak wajib zakat, karena kepemilikannya itu kepemilikan yang tidak sempurna. Jadi bagi yang misalnya duitnya masih di orang lain, maka itu belum bisa dikeluarkan zakatnya, karena memang kepemilikannya itu tidak kepemilikan penuh, dan itu ditunda sampai betul-betul bisa dikuasai atau bisa dimiliki oleh orang yang punya harta tersebut. Seperti misalnya kalau ada misalnya kambing misalnya, tapi kambing itu dijarah orang banyak, nah itu baru dikejar begitu, itu nggak bisa dianggap, karena kepemilikannya itu sudah belum sempurna, atau bahkan bisa dikatakan barang hilang. Seperti itu. Untuk yang pertama tadi, mohon diulangi lagi pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, Set. Yang pertama tadi itu, simpanan emas, simpanan emas untuk perhitungan zakatnya itu simpanan emas saja atau simpanan uang tunai setara emas atau diakumulasikan keduanya, Ustadz? Oh ya. Jadi masing-masing itu terpisah ya, masing-masing barang ya, antara emas dan uang itu memang terpisah ya. Jadi kalau punya emas itu ya nanti zakatnya masuk zakat emas sendiri gitu. Misalnya punya 85 gram emas, itu nanti dikeluarkan zakat emas. Nanti kalau uang itu nanti masuk zakat tabungan istilahnya, atau zakat mal. Itu nanti sendiri-sendiri ya, tidak kemudian digabungkan. Ya, misalnya walaupun digabungkan kadang nilainya setara dengan emas 85 gram. Misalnya punya tabungan berapa misalnya. Sekarang kan tadi ditetapkan oleh Basnas itu 91 juta ya. Lebih ya. 91 juta lebih. Kita punya simpanan misalnya 50 juta dalam bentuk uang. Ternyata kita pada saat yang sama punya emas. Ya, punya emas yang harganya saat ini digabung itu bisa 91 juta. Jadi tidak dikumpulkan kalau memang itu yang berbeda, dan tidak dibedakan yang memang sudah ngumpul. Maksudnya begini, ada istilah begitu di dalam fikih itu, kalau hewan ya hewan, ya kalau emas ya emas, kalau uang ya uang, seperti itu ya. Jadi masing-masing itu dikeluarkan berdasarkan nisabnya masing-masing.
tidak dikumpulkan sesuatu yang memang sudah terpisah kayak begitu. Bisa difahami ya? Ya, bisa Ustaz. Jazakallahu khair. Hmm. Assalamualaikum. Baik Ustadz, kami bacakan soal yang selanjutnya. Ustadz izin bertanya apakah zakat bisa digabungkan dengan pajak penghasilan di Indonesia? Apakah kalau kita sudah membayar pajak kemudian kita zakatnya apa namanya berkurang? Ya tidak ya. Zakat jangan sampai dikurangi pajak. Tetapi memang ya bayar pajak kita itu bisa apa namanya? Bayarnya zakat kita itu bisa apa mempengaruhi pajak ya. Gitu tidak itu kemarin saya datang ke mana itu ke kantor pajak itu memang ada klaim ya. Bisa klaim penghitungan bahwa pajak itu bisa dikurangi kalau kita sudah membayar zakat gitu. Apalagi zakat apa namanya profesi itu zakat bulanan itu bisa nanti dikurangi bayar pajaknya. Tapi secara perhitungan memang saya belum apa namanya belum masuk ke wilayah itu kemarin itu baru ini. Tapi secara regulasi memang seperti itu. Saya dulu pernah belajar di Sudan. Saya mengikuti pelatihan zakat 1 pekan itu memang luar biasa yang namanya Sudan itu ya. Sudan itu punya dewan zakat yang selevel menteri ya. Dan dia langsung tanggung jawabnya ke presiden dan semua itu harus tunduk di bawah. Dan kalau ada pajak-pajak atau ada itu akan bisa berkurang kalau memang sudah dipotong dari zakat. Jadi zakat itu menjadi prioritas. Mudah-mudahan ini menjadi presiden yang baik ya bagi kita semuanya, semakin berkah apa namanya negara kita dengan. Tapi memang untuk distribusi zakat itu yang perlu apa ya sering divalidasi ya. Dan itu pekerjaan yang sangat berat ya di Dewan Pengawas Syariah itu sangat berat ya untuk bisa betul-betul memvalidasi distribusi. Sekali lagi memang yang namanya try error itu mesti ada dan selalu Basnas ya terutama itu harus berbenah untuk memperbaiki masalah itu ya dari perhitungannya pengumpulan zakatnya sampai distribusinya itu betul-betul dikawal dengan baik ya harus menerima masukan-masukan dari para ulama begitu. Baik Ustadz, soal yang selanjutnya. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ika, ingin menanyakan apabila kita sudah mengeluarkan zakat penghasilan setiap bulan, apakah saldo tabungan yang selama 1 tahun juga dikenakan zakat? Jadi gini, kalau sudah dikeluarkan zakat, tidak boleh mengambil zakat 2 kali dari sumber yang sama. Kalau memang tabungan itu dari apa namanya, tabungan itu memang dari gaji dan kita kumpulkan, maka tidak diambil 2 kali. Apalagi kita tahu bahwa zakat profesi itu setiap bulan diambil terus, maka nanti per tahun tidak usah diambil lagi karena ceruknya itu sama, sumbernya itu sama. Tidak diambil zakat 2 kali dari ceruk yang sama. Nah, nanti ya, ya tentunya akan ini merugikan secara keuangan kan ya. Dan itu memang seperti itu ketentuan para ulama. Kalau memang kecuali kalau tabungannya itu memang bersumber dari usaha yang lain. Itu. Atau Baik, misalnya jualan dan lain sebagainya. satu lagi ada pertanyaan, bagaimana cara bijak mengelola harta seseorang yang masih memiliki hutang KPR yang ingin terlepas dari riba namun tetap ingin menunaikan zakat dan bersedekah dengan penghasilan keluarga kurang dari 10 juta? Iya, itu tadi memang ini PR bagi kita semuanya ya. Kalau sudah terjerat dengan yang namanya KPR, apalagi banknya itu ke bank konvensional, itu harusnya memang kita perlu untuk berbenah lah ya. Memang ada beberapa
teman ya di beberapa institusi yang mereka itu berjuang agar bisa mengeluarkan dari KPR dengan basis bank konvensional. Itu patut disyukuri ada orang yang bisa memfasilitasi ya untuk bisa keluar dari KPR yang seperti itu. Secara umum ya kita masih suka begitu ya. Dikit-dikit minjam bank, dikit-dikit minjam bank gitu. Nah, pinjam bank itu sesuatu yang tentunya sangat berat ya. Karena berat itu masuk wilayah riba. Tetapi kalau kita berinteraksi dengan bank konvensional. Sampai sekarang banyak juga orang yang masih meragukan bank syariah gitu. Itu bank syariah kayaknya juga sama gitu. Bedanya memang di akad ya. Kalau bank syariah ada dewan pengawas syariah, mereka nggak mungkin ngawur dalam transaksi. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ada deal-deal yang di luar ketentuan. Tetapi secara umum, ibaratnya kita ingin keluar dari kotornya riba, itu memang perlu belajar terus-menerus agar kita terbebas dari yang namanya ta'amul bi al-amwal al-ribawiyah. Tentu ini sudah sesuatu yang sangat berat. Nah, untuk masalah sedekah, untuk masalah misalnya mengeluarkan zakat, tentunya ya dikeluarkan saja. Ya. Hitung-hitungannya, terutama memang salah satu dari fungsi dari sodako itu adalah mencuci harta kita. Makanya kenapa Nabi dan Ahlul Bait itu tidak makan harta zakat karena memang sedekah itu atau zakat wajib juga termasuk di situ itu adalah kotoran ya, harta-harta yang kotor yang memang tidak boleh dimiliki kalau zakat ya tidak boleh dimiliki oleh yang punya harta, kan itu hak orang lain. Atau kalau sedekah sunnah ya agar hal-hal yang sekiranya ada pemasukan yang abu-abu itu bisa dibersihkan dengan yang namanya sedekah tersebut. Wallahu taala alam. Baik, ada satu lagi pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, apakah bonus, THR, dan tunjangan termasuk yang wajib dizakati? Bonus, THR, tunjangan termasuk yang wajib dizakati itu bagian daripada tambahan-tambahan untuk profesi ya, biasanya begitu ya. Nah, itu nanti masuk juga terhitung dalam zakat profesi karena tunjangan pun masuk itu. Karena kita punya profesi tertentu kan dapat tunjangannya itu ya karena profesi itu. Itu nanti terhitung digabungkan saja ya, digabungkan. Juga bonus dan THR itu digabungkan karena bagian daripada malul mustafat yang harta yang didapat begitu. Seperti itu ya. Baik, satu lagi ada pertanyaan. Ya, Ustadz itu yang paling bawah Ya, mohon jika maaf ada jika ada anggota terdekat masih butuh pertolongan ekonomi, apakah zakat bisa disalurkan ke keluarga? Itu keluarga besar maksudnya. ya, jadi kita boleh memberikan zakat kepada kerabat orang yang tidak di bawah nafkah kita. Ya, misalnya kita punya saudara, ya, saudara itu ya sudah berkeluarga sendiri, sudah nyari uang sendiri, maka zakat kita boleh berikan langsung, ya, kepada mereka. Dan memang seharusnya tidak harus menunggu zakat karena zakat itu kelamaan kalau menolong orang. Kalau zakat nunggu lama itu, jadi sedekah gitu, dirutinkan saja kepada mereka gitu. Terutama misalnya membayarkan sekolah dan lain sebagainya. Atau setiap bulan kita tanggung berapa gitu. Jadi kalau menunggu zakat itu orang akan kesulitan gitu. Jangan menunggu sampai nisab, jangan menunggu zakat, tapi perbanyak sedekah. Makanya yang saya tafsirkan dari perkataan Menteri Agama kemarin itu bukan masalah zakat itu nggak wajibnya, tapi lebih pada semangat jangan menunggu zakat gitu.
Kalau zakat itu kan memang sifatnya ijbari ya. Sifatnya itu paksaan di dalam Islam. Karena sudah nisab, kemudian juga sudah haul, ya. Nah, itu ijbari sifatnya. Adapun sedekah secara umum itu sifat tatawui, sukarela. Ya sedekah sunnah diperbanyak ya. Sedekah sunnah diperbanyak, jangan menunggu zakat kelamaan untuk menolong orang karena nanti yang kita mau tolong itu malah sudah meninggal duluan ya gara-gara kita menunggu uang zakat gitu. Nah, ini sepertinya wali santri, wali murid antusias saat ini masih ada pertanyaan, apakah rumah atau mobil mewah wajib dihitung sebagai yang dizakatkan? Rumah dan mobil yang dikendarai sendiri itu tidak termasuk benda yang dizakati. Karena salah satu daripada syarat zakat itu adalah an-nama, yaitu bertumbuh. Jadi kalau rumah, kecuali kalau rumah itu disewakan itu kan ada yang dijual. Atau misalnya jual beli mobil itu bertumbuh. Nah itu dizakati. Tapi kalau rumah yang dipakai untuk tidur sendiri, ya, ya tidur sendiri atau bahkan untuk diwakafkan gitu ya, itu tidak. Ya. Mobil yang dipakai walaupun harganya itu sampai miliaran, kalau dipakai sendiri kerja itu tidak termasuk di zakat karena dia itu tidak ada pertumbuhan ya, tidak ada pertumbuhan kan dipakai sendiri. Kecuali kalau nanti disewakan dan sebagainya itu bisa bertumbuh, tapi kalau enggak dipakai sendiri tidak ada zakat. Baik, alhamdulillah beberapa pertanyaan tadi cukup untuk memberikan kepada kita tambahan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana apa-apa yang wajib dizakatkan. Baik, alhamdulillah kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Fatur yang telah membersamai untuk forum kajian fikih zakat sore ini. Semoga ini bukan hanya menjadi pengetahuan tapi menggerakkan ayah bunda sekalian untuk akhirnya menyalurkan zakat merupakan bentuk bagian dari untuk menjaga kesucian harta yang kita miliki. Mengucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Fatur Rahman sudah bersedia saat Ya, waktunya Ustaz. bersama ini. Alhamdulillah pesertanya kurang lebih 100. Kami minta ditutup dengan doa terlebih dahulu, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila nufusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba wa du'aan mustajaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika Palestin. Allahumma khawal muslimina fi Gaza. Allahumma khawal al-mudina fi al-alamin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina antat tawwabur rahim. Baik, kami hitung 1, 2, 3. Jazakallah khair. Terus kepada Ustadz Fathur Rahman dan kepada seluruh ayah bunda. Sebelum kita tutup, dimohon untuk bisa memberikan feedback atas acara sore kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Baik, kita tutup dengan doa khatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz Baik. Fathur. Yes, Ternuan Ustaz. Oke, sami-sami. Ya. Matur nuwun Ustaz. Semua. Oke, sama-sama Ustaz. Ustaz, izin live. Assalamualaikum Ustaz. Fun, ya. Minta untuk ngisi feedback, ya. Gitu. Iya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.